Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya terlambat, namun sebaliknya dia sabar. Nah ini loh, dia itu sabar terhadap kita. Karena apa? Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Jadi padahal Yesus sudah pernah bilang, sesudah kebangkitannya, waktu pertama kali Tuhan Yesus datang ke tempat murid-muridnya berkumpul. Tuhan Yesus bilang apa? Shalom. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ini makhluk surgawi. Tapi makhluk surgawi ini pun dikasih sayap 6. 2 untuk nutupi muka, 2 untuk menutupi kaki. Kenapa? Bahkan makhluk yang posisinya di atasnya manusia. Lihat Tuhan itu gak layak. Anda bisa bayangkan betapa Yesaya lihat, wow agungnya Tuhan ini. Ya, karena itu Tuhan Yesus harus datang. Dikatakan tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini. Yaitu apa? Seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan mentransplantasi. Tuhan Yesus ini rohnya, nyawanya, hidupnya dikasihkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita yang gak punya nyawa ini, kita yang gak punya hidup, itu jadi punya hidup. Kita lihat, saya kasih judul, ini aku, utuslah aku. Kita tahu ini diambil dari Yesaya. Ya, tapi yang sebelum kita masuk ke situ, saya mau kasih latar belakang. Kenapa sih kita ini lebih baik mengabarkan Injil, ya toh? Bukan karena itu perintah, tapi ada sesuatu yang lain, ya. Sebelumnya saya kasih dulu update terbaru apa yang terjadi di dunia. Kita tahu, ya, bulan lalu seluruh dunia kebakaran, ya. Yang paling hebat ada di Hawaii, tapi bukan cuma di Hawaii. Kanada terbakar terbesar dalam sejarah. Bukan cuma itu, Yunani juga terbakar sampai hutannya hampir habis semua. Terus di mana Turki juga kebakaran. Dan saya nemu video ada web. Wow, the world is really on fire right now, guys. Handphone saudara. They said there wouldn't be a flood this time. Looks like it's going to be fire. If you go to wonderground.com, you'll be able to do this yourself and look and see all of the active fires that are going on right now in the world. Just take a second and look at this. This is really crazy. Nah, terus sesudah kebakaran gantian badai, ya. Dan ini badai bulan lalu di Cina. Badai ini aneh, ya. Topan Kanun namanya, ya. Topan ini jalannya bisa siksak, ya. Biasanya kalau ke sini itu langsung ke area sini. Ini enggak muter dulu, U-turn, terus menghindar. Harusnya sampai ke Jepang, sampai ke Taiwan, tapi enggak. Ini langsung ke Cina. Aneh. Dan ini diulangi lagi. Towards Japan as they approach Taiwan. Moreover, typhoons during June, November and December took a straightforward route towards Southeast Asia, later heading to mainland China. The phenomenon had been observed as somewhat surreal, as though the typhoons were receiving instructions to meticulously avoid Taiwan just before reaching its vicinity. Badai Seola ini juga sama. Seakan-akan menerima instruksi, kamu jangan ke Taiwan ya. Kamu belok ke Cina ya. Ya. Jadi ini fenomena aneh sekali. Dan yang terakhir, ini badai yang kemarin itu kena sampai Hong Kong kebanjiran terbesar dalam 140 tahun. Cina kena berapa? 3 badai dalam waktu yang bersamaan. Videonya Pak Hermawan punya. Ya. Nah, apakah cuma di Cina aja? Enggak, di Eropa juga. Turki kena banjir, Spanyol banjir. Jadi yang tadi
kebakaran semua, sekarang banjir semua. Ya, bahkan bukan cuman hujannya bukan cuman air, tapi es juga. Lihat esnya ini sebesar kepalan tangan di Portugal. Ya, yang lebih aneh lagi, ini ada badai pakai petir. Bahkan di Arab Saudi, di Mekah, sampai Ka'bahnya kena petir. Ya, bukan cuman itu. Ini kejadian 6 hari yang lalu di India. 12 orang mati kesambar petir. Kenapa? Anda lihat itu 61K itu bukan 61 petir. 61K itu 61.000 kali sambaran petir dalam waktu 2 jam. Anda bisa bayangkan, ya, mengerikannya kayak apa? Ya, terus yang terakhir apa? 2 hari yang lalu serentak gempa. Yang pertama itu yang kena New Zealand, tapi dampaknya enggak parah. Terus mana? California juga gempa, dampaknya enggak besar. Yang paling besar di mana? Maroko. Sekarang sudah per hari ini sudah tembus 1.300. 1.200 lebih luka serius, kemungkinan enggak selamat. Ribuan masih hilang. Ya. Tadi malam di mana? Minahasa 5,8. Ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan surga itu marah sama dunia, mau menghukum dunia, ya. Tapi itu bukan. Ini belum apa-apa. Kalau kita baca apa yang akan melanda dunia ini, apa yang tadi kita lihat, itu belum ada apa-apanya. Mari kita baca. Kalau apa yang di kitab Wahyu benar-benar terjadi, itu kayak apa? Ketika meterai ke-6 dibuka, aku melihat gempa besar terjadi. Matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut. Dan bulan menjadi seperti darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara membuburkan buah mentahnya. Karena diguncang oleh angin yang keras. Anginnya yang tadi di Arab Saudi nggak ada apa-apanya. Langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung. Badai yang di Cina, petir yang di India, nggak ada apa-apanya. Semua gunung dan pulau berpindah dari tempatnya. Gempa bumi yang tadi kita lihat, nggak ada apa-apanya. Jadi ini belum ada apa-apanya, ya. Tapi apakah ini kemarahan Tuhan? Bukan. Kalau murkanya Tuhan itu nanti waktu di Wahyu ini, ya. Pada saat itu raja-raja semua yang tinggal di bumi ini, ya toh, hamba orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua, ke sela-sela gunung batu, lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, runtuhlah atas kami dan sembunyikan kami dari wajah dia yang duduk di atas tahta itu dan dari murka anak domba. Jadi ini belum murkanya, ini masih pembukaannya. Sebab hari besar murkanya telah tiba, siapa yang dapat bertahan? Ya, belum ada apa-apanya. Tapi kita nggak usah takut. Kenapa? Karena kita bukan ditentukan untuk ditimpa murka. Melainkan apa? Beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tenang ya. Itu bukan bagian kita yang di kitab Wahyu, bukan bagian kita ya. Yang telah mati untuk kita. Jadi Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, masa kita mau dimurkai? Kan nggak masuk akal. Betul ya? Entah kita berjaga-jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengannya. Sebab itu hendaklah kamu saling menghibur dan saling membangun. Itu bukan murkanya Tuhan. Tenang, tenang. Nanti sebelum semua itu terjadi, kita akan disingkirkan duluan. Ayatnya di mana, Her? Ya, di Wahyu juga. Dikatakan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pula akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang tadi itu kita ini dilindungi dari, bukan melalui. Kalau melalui kita masih ada di bumi. Kalau dari berarti kita sama sekali nggak kena, berarti kita sudah nggak ada di bumi ini. Amin.
Ya, nah, tapi saya lebih senang sama bahasa Inggrisnya. Lebih jelas, dikatakan, karena because thou has kept the word of my patience. Jadi bukan menantikan kedatanganku, tapi karena engkau terus menjaga firman kesabaranku. Word of my patience. Sabar apa Tuhan ini? Apa Tuhan ini sabar lihat setan menghancurkan ciptaannya? Apakah Tuhan ini sabar lihat anak-anaknya yang hidup di dunia ini menderita? Mari kita belajar. Apa sih maksudnya firman kesabaran? Tuhan ini sabar terhadap apa? Di surat Rasul Petrus dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah surat kedua yang kutuliskan kepadamu, yang di dalamnya aku berusaha membangkitkan pikiranmu yang tulus, supaya kamu mengingat firman yang sebelumnya telah disampaikan oleh para nabi yang kudus, juga perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh para rasul. Terutama yang harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari akhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nanti jadi di akhir zaman banyak orang ngejek. Ngejek apa? Oh, Yesus bukan anaknya Tuhan. Bukan itu. Ngejek apa? Mereka ngejek apa? Di mana janji tentang kedatangannya? Karena sejak leluhur kita mati, segala sesuatu tetap berlangsung sama seperti pada waktu awal penciptaan. Kalau bahasa Jawanya, ket zaman engkongku dulu, engkongnya engkongku juga katanya, Tuhan mau datang mana? Ya toh, perang mulai 1, 2 sampai sekarang gak ada. Ya toh, katanya Tuhan mau datang 1988 gak jadi, 1989 gak jadi lagi. 2000 mau datang gak jadi, 2015 mana? Bohong. Ya toh. Tapi bahkan ada seorang kardinal itu sampai bilang begini. Ini beritanya, langsung saya translate. Dia, Yesus, mungkin sedang minum anggur pada saat dia membuat komentar. Memiliki kemampuan untuk mengubah air menjadi anggur, ada keuntungan dan kerugiannya. Tambah Kardinal Salvadore, kita semua membuat janji yang tidak bisa kita tepati ketika kita mabuk. Yesus nggak beda. Ya, jadi bahkan orang Kristen sendiri ngomong, ya mungkin Yesus waktu ngomong itu nggak serius, mabuk, jadi lupa. Bukankah berarti kita ini sama seperti yang dikatakan Petrus itu. Kita hidup di hari-hari akhir ini. Tapi Petrus bilang apa? Mereka nggak mau memahami bahwa oleh firman Elohim, langit ada dari sejak dahulu. Juga bumi terbentuk dari air dan oleh air. Karena itu pada masa lalu bumi pernah dimusnahkan oleh air bah, namun langit dan bumi yang ada sekarang oleh firman yang sama sedang dipersiapkan untuk dibakar dengan api dan disimpan sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang fasik. Dengan kata lain, Petrus mau bilang, tenang, semua itu pasti terjadi. Tapi tinggal tunggu waktunya, pasti digenapi. Tinggal kapan? Saudara-saudaraku yang terkasih, biar satu hal ini kamu tidak lupa bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya terlambat. Namun sebaliknya, dia sabar. Nah ini loh, dia itu sabar terhadap kita. Karena apa? Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Melainkan supaya semua orang bertobat. Jadi Tuhan ini sabar, firman kesabarannya itu apa? Dia itu sabar, dia itu kasih waktu, selalu kasih waktu. Supaya orang ini bertobat. Tuhan gak mau seorang pun ini binasa, kalau bisa semua orang itu selamat. Karena itu sampai sekarang Tuhan itu sabar. Ya, tapi sabar sampai kapan? Kita yang hidup di dunia juga gak enak. Tenang, semua itu sudah tertulis di Alkitab. Sabar sampai kapan? Di kitab Hosea,
dikatakan, aku akan pergi dan berbalik dari atas saja. Sebab aku bagaikan seekor singa terhadap Efraim dan seekor singa muda terhadap keluarga Yehuda. Bahkan aku akan mencabik dan pergi. Aku akan membawa pergi dan tidak ada yang membebaskannya. Aku akan pergi dan berbalik ke tempatku. Kalau berbalik berarti dulu Yesus pernah datang. Tuhan, ini bukan Yesus. Hosea masih perjanjian lama. Berarti dulu Tuhan sudah pernah datang. Terus balik ke tempatnya. Sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesukaran mereka, mereka akan bertekun mencari aku. Jadi Tuhan dulu sudah pernah datang, terus balik lagi. Terus dikatakan lanjutannya apa? Marilah kita kembali kepada Yehova, sebab dia telah mencabik, tetapi dia yang akan menyembuhkan. Dia telah menghantam, tetapi dia akan membalut. Setelah 2 hari, dia akan membangkitkan kita. Pada hari yang ketiga, dia akan mengangkat kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Tadi Petrus berkata apa? 1 hari, 1000 tahun. Kalau 2 hari berarti 2000 tahun. Sekarang tahun berapa? 2023. Berarti sudah masuk belum? Sudah masuk range ini. Berarti gak lama lagi. Kita sudah hidup di hari yang ketiga. Ini tinggal mungkin waktu-waktu akhir aja. Benar ya? Ini mungkin bukan hari. Ini sudah hari ketiga. Ini jam-jam terakhir, mungkin menit-menit terakhir. Kita sudah lihat tanda-tandanya. Amin. Nah, tapi yang jadi masalah, apa? Tuhan pengen semua orang itu bertobat dan selamat. Ya toh? Sedangkan untuk selamat, Paulus bilang, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang jadi masalah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia jika mereka belum percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum pernah mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada seorang yang memberitakan? Jadi gimana orang bisa percaya kepada Tuhan? Dengar aja belum. Ya, gimana bisa percaya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan tentang Dia jika mereka tidak diutus? Tapi apakah benar kita nggak pernah diutus? Gitu loh. Kenapa kok Paulus bilang seperti ini? Padahal Yesus sudah pernah bilang, sesudah kebangkitannya, waktu pertama kali Tuhan Yesus datang ke tempat murid-muridnya berkumpul, Tuhan Yesus bilang apa? Shalom. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi Tuhan sudah mengutus kita. Bahkan sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita ini disuruh menjadikan murid karena semua kuasa itu sudah ada di tangannya Yesus. Itu alasan kita. Dan kita ini sudah diutus. Karena itu ayat ini dikatakan the Great Commission, amanat agung. Kalau kita ini mau pergi, ya, mau pergi jauh, lama, kita kasih wejangan sama anak kita. Nak, kamu harus gini. Ini sesuatu wejangan, kalimat yang terakhir yang dikatakan. Pasti sesuatu yang penting, pasti sesuatu yang berharga. Dan ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Tuhan sebelum Dia balik ke surga. Ini wejangannya Tuhan untuk kita. Gitu loh. Dan kalau kita lihat, ya toh, kalau kita baca lagi, banyak keuntungannya untuk mengabarkan Injil, menjadikan murid ini. Karena apa? Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ada
Janji Tuhan. Kalau kita ngabarkan Injil, kalau kita menjadikan murid, janjinya Tuhan apa? Ada penyertaannya Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Bukan cuman itu. Ya. Dikatakan apa? Betapa indahnya kelihatan dari atas gunung-gunung. Kaki, bukan kedatangan ya. Kaki pembawa kabar yang memberitakan kabar damai sejahtera. Yang membawa kabar baik dan memberitakan keselamatan. Yang berkata kepada Sion, Elohimmu adalah Raja. Jadi Tuhan bilang, Tuhan ini kasih atensi khusus. Bahkan kakinya orang yang mengabarkan Injil. Itu indah banget. Padahal kalau Anda harus tahu ya, zaman dulu itu nggak ada jalan di aspal. Nggak ada jalan di beton. Jalan itu kotor semua. Kakinya orang itu kotor kayak gini. Tetapi kita lihat, aduh kotor, menjijikkan. Tapi bagi Tuhan, indah. Alangkah indahnya. Kakinya orang yang mengabarkan Injil itu indah. Sudut pandangnya surga, beda dengan sudut pandangnya manusia. Dan bukan cuma itu. Kalau kita mengabarkan Injil, ada mahkotanya, ada rewardnya. Tidak sia-sia. Namanya apa? The crown of glory. Mahkota kemuliaan. Ini untuk siapa? Untuk orang yang menggembalakan, untuk orang yang mengabarkan Injil. Itu ada. Ada harta yang menanti kita. Bukan cuman ini. Bahkan kalau kita mengabarkan dan orang itu percaya, kita dapat satu mahkota lagi. Namanya apa? The crown of rejoicing. Mahkota sukacita. Ya, ini mengabarkan Injil ini manfaatnya paling banyak gitu loh. Bukan cuman untuk orang lain, bagi kita itu banyak banget. Ini satu-satunya yang sampai dapat 2 mahkota, cuman ini. Ini janjinya Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kalau kita sayang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita tunjukkan, kita kepinginnya kalau kita sayang sama anak kita kepingin anak kita itu bersuka cita. Kalau kita sayang sama orang tua kita pengen menyenangkan orang tua kita. Sama, kalau kita sayang sama Tuhan, kita ingin menyenangkan Tuhan, bukan cuma menyenangkan. Kita ingin Tuhan itu bersuka cita. Satu-satunya yang bisa membuat Tuhan sukacita apa? Kalau ada satu orang bertobat, maka ada sukacita yang besar di surga, di hadapan para malaikat. Ayat yang mengatakan, Tuhan itu bersukacita. Cuman ayat ini. Cuman ini aja. Ini loh yang membuat kita memotivasi. Oh, kalau ingin buat Bapa kita di surga bersukacita. Hei, ini caranya. Ya. Dan Injil ini apa? Paulus bilang, dibebankan kepadaku. Enggak. Dikatakan pada waktunya dia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan yang dipercayakan kepadaku menurut perintah Elohim juru selamat kita. Pengabaran Injil ini dipercayakan. Berarti kalau dipercayakan, Tuhan itu cuma percaya sama kita, sama manusia. Pengabaran Injil tidak dipercayakan kepada malaikat. Ini suatu privilege, suatu kehormatan bagi kita. Iya toh? Kita ini dikasih kepercayaan. Coba kalau Anda orang kepercayaannya Presiden Indonesia, bangga enggak? Bangga. Kita ini orang kepercayaannya Tuhan semesta alam. Injil dipercayakan kepada kita, bukan dibebankan. Ya. Karena itu, orang yang membawa kabar damai sejahtera, membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan, dan yang berkata kepada Sion, Elohimmu adalah Raja, itu menyenangkan Tuhan. Ini adalah tugas yang dipercayakan kepada kita untuk mengabarkan keselamatan, mengabarkan damai sejahtera, bawa kabar baik, gospel. Ya, bukan cuman itu saja. Bahkan kalau Anda lihat ini apa? Pasti tahu semua. Seluruh perlengkapan senjata Elohim. Mari kita lihat. Paling atas apa? Ketopong apa? Ketopong keselamatan. Terus? Baju sirah. Yang betul itu
kalau Indonesianya keadilan, tapi yang betul itu righteousness, status kebenaran. Perisainya apa namanya? Perisai iman. Ikat pinggang kebenaran. Terus ini pedangnya, pedang roh. Biasanya orang cuma lihat atasnya ini aja. Bawahnya apa? Memberitakan Injil. Biasanya orang-orang ini sampai atas, yang ini lupa. Kenapa? Karena kalau secara nggak langsung, manusia itu ya ada kalkulatornya. Kalau lihat ini ketopong keselamatan, untung, cuan. Baju sirah, cuan, melindungi. Tameng, cuan. Sabuk, cuan. Kalau ini pedang, ini cuan juga. Sepatu mengabarkan Injil, rugi, bojon, torok ini. Karena itu kita selalu melewatkan. Selalu yang dibesar-besarkan yang di atas saja. Padahal kalau Anda baca, ya ini nih kakimu beralaskan kerelaan untuk memberitakan Injil itu di tengah-tengah. Di ayat yang ke-15, tapi kita baca 13, 14, langsung 16, 17. Benar? Kenapa? Padahal orang-orang bilang, semua ini pertahanan semua. Kecuali yang untuk nyerang itu cuman pedang roh. Saya kurang setuju. Kalau saya pikir-pikir lagi, yang nyerang itu dua. Selain pedang roh, kalau kita mengabarkan Injil itu menyerang atau bertahan? Menyerang. Jemput bola, betul. Benar ya? Dan kalau nggak pakai kasut, kita nggak bisa perang. Kalau Anda pergi ke Ukraina sekarang, kan Ukraina sedang perang sama Rusia. Anda tanya pasukannya Ukraina, Anda tanya pasukannya Rusia, kamu kalau dikasih pilihan senjata sama sepatu, cuman boleh milih satu, kamu milih perang bawa yang mana? 100% semua pasti jawab sepatu. Kalau perang nggak pakai sepatu di Ukraina dingin, Anda 2 jam sudah mati, beku. Kalau enggak ada senjata, pakai sepatu, paling enggak mungkin cari tongkat, cari apa. Dahan runcing, kalau bambu runcing enggak ada. Dahan runcing masih bisa. Enggak pakai sepatu, enggak masuk akal. Tapi kita ya ini loh. Ini dari semua ini. Yang rugi itu seakan ini. Padahal kalau kita tadi lihat, hadiahnya berapa? Mahkotanya? 2. Ini paling cuan. Tapi kita nggak bisa lihat sekarang. Kita ini lihatnya cuman apa yang ada sekarang di bumi ini loh. Apa yang kelihatan. Padahal kalau kita nanti ke surga, apakah uang rupiah kita ini dibawa ada nilainya? Gak ada. Apakah tubuh kita yang sehat ada rewardnya? Nggak ada. Nggak kepake. Yang kepake rewardnya ini loh. Memberitakan Injil tok ini loh. Yang ada rewardnya. Yang masih ada harta di surga itu cuman yang ini. Karena itu, ini paling cuan. Ini paling menguntungkan. Ya, mari kita belajar dari seorang nabi Tuhan yang namanya Yesaya. Ya, Yesaya ini pada tahun matinya Raja Uzia, dia ini dapat penglihatan. Aku melihat Tuhan duduk di sebuah tahta, tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi tempat suci. Di atasnya ada para serafim yang berdiri, masing-masing ada 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi wajahnya, 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya, dan 2 sayap dipakai untuk terbang. Kurang lebih mungkin gambarnya seperti ini ya. Ini Tuhan ya, jubahnya sampai menutupi ke bawah, terus ini serafimnya banyak ya. Nah, coba Anda lihat betapa Tuhan kita itu begitu megahnya. Serafim ini adalah makhluk yang
Mungkin statusnya di atasnya manusia, betul ya. Ini makhluk surgawi. Tapi makhluk surgawi ini pun dikasih sayap 6, 2 untuk nutupi muka, 2 untuk menutupi kaki. Kenapa? Bahkan makhluk yang posisinya di atasnya manusia. Lihat Tuhan itu enggak layak. Anda bisa bayangkan betapa Yesaya lihat, wow agungnya Tuhan ini. Iya toh, bahkan malaikat aja enggak layak lihat Tuhan. Malaikat, kalau kita lihat malaikat, wow, wih malaikat. Kita bangganya minta ampun. Tapi malaikat lihat Tuhan, enggak layak. Anda bisa bayangkan betapa besarnya Tuhan kita. Dan bukan cuman itu, dikatakan serafimnya ini berseru seorang kepada yang lain, katanya apa? Kudus, kudus, kuduslah Yehova Sebaot, Yehova semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Mereka bukan cuma gak layak, tapi mereka bahkan makhluk surga ini pun meninggikan Tuhan. Berarti posisinya mereka gak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan, semua itu kalah sama kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan itu terus berkata, dan berguncanglah alas ambang pintu karena suara orang yang memanggil. Dan bait itu dipenuhi dengan asap. Anda bisa bayangkan ya, ini bangunan ada di surga. Berarti yang bangun bukan tangannya manusia. Bangunan ini begitu megah, begitu kuat. Tapi begitu Tuhan manggil, Tuhan ngomong, bergetar. Anda bisa bayangkan kuasanya Tuhan, powernya Tuhan itu kayak apa. Tuhan ngomong saja bergetar semua. Kalau bangunan yang dibangun sama tangan manusia sudah roboh, gak bisa. Dan terus bilang apa? Yesaya sesudah melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Yesaya bilang apa? Celaka aku. Aku binasa. Kalau bahasa Jawanya, mati kon aku. Ya tuh. Kenapa? Sebab aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir. Tetapi mataku telah melihat Raja, Yehova Sebaot, Yehova semesta alam. Yesaya bilang, celaka aku. Orang itu gak perlu diingatkan tentang dosanya. Pada saat dia lihat kemuliaan Tuhan, dia lihat kebesaran Tuhan, dia lihat kuasanya Tuhan, orang itu langsung tahu, aku ini tidak layak. Aku ini orang berdosa, gak layak aku di sini. Kalau Anda mikir, oh mungkin Yesaya itu memang bukan orang benar. Enggak loh. Yesaya ini nabi yang melayani di 4 raja. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Berarti Yesaya ini apa? Orangnya pinter. Dia orang benar. Sampai-sampai dia dipilih sama 4 raja. Tapi itu pun bagi Yesaya, tidak ada apa-apanya. Statusku, perbuatanku di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Celaka aku ini di hadapan Tuhan. Tapi habis itu, kemudian terbanglah kepadaku satu daripada serafim itu. Dan ada bara di tangannya yang diambil dengan sempit dari mezbah. Dia menyentuhkannya ke mulutku dan berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu dan menyingkirkan kejahatanmu dan dosamu telah diampuni. Sesudah itu, dan aku mendengar suara Tuhan mengatakan, siapa yang aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utus aku Tuhan. Yesaya waktu itu mungkin sudah tua. Waktu ini paling enggak umurnya pasti di atas 40 tahun. Harusnya dia kalau ada gitu, kalau dia enggak niat, dia akan bilang, oke Tuhan, nanti tak carikan ya orang yang mau diutus sama kamu. Tuhan kriterianya kayak apa? Laki apa perempuan? Minta resumenya, experience berapa lama? Lulusan apa? Yesaya enggak bilang itu. Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utus aku. Kenapa kok Yesaya bilang itu? Karena Yesaya sebelumnya dia tahu dosanya sudah diampuni.
Yesaya itu nabi Tuhan. Dia tahu, dia hutang sama Tuhan. Sesudah diampuni itu, dia itu benar-benar, gimana ya ngomongnya? Dia itu hutang nyawa, bukan hutang nyawa. Dia itu hutang kekekalan, hidup kekal sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, dia orang berdosa. Dan kalau orang berdosa, dia itu pasti masuk ke neraka. Walaupun dia perbuatannya benar, tapi dia tahu, dia itu pasti masuk ke neraka. Gitu loh. Dan kalau di neraka itu diapakan? Siang malam itu tersiksa selama-lamanya. Selama-lamanya. Anda lihat, sudah saya pernah kasih ilustrasi. Yesaya nggak berterima kasih sama Tuhan karena hidupnya itu diselamatkan. Hidup di dunia itu cuma yang putih ini loh. Kekekalan itu ini loh. Satu gelondong itu masih kurang. Itu kekekalan. Yesaya tahu dia ini hutang kekekalan sama Tuhan. Dan karena dia tahu, dia bilang, ini responnya Yesaya. Ini aku Tuhan, utus aku. Karena dia tahu mengerikannya bagaimana di neraka itu. Anda tahu kesaksian orang-orang yang pernah melihat neraka. Valeri, terus Philip Mantova. Semua orang bilang neraka mengerikan. Yesaya tahu kalau neraka itu mengerikan. Karena itu pada saat dia diampuni dosanya, dia tahu dia sudah enggak di penghukuman lagi. Ia sudah memiliki hidup yang kekal dan tidak masuk dalam penghukuman, melainkan telah pindah dari maut kepada hidup. Yesaya tahu dia ini dulunya ada di maut, tapi sekarang dia sudah pindah posisi. Dia ini sudah ke hidup yang kekal. Namanya pasti tercatat di surga. Ya toh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, melainkan bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Tuhan Yesus bilang, kamu jangan bersukacita karena sesuatu yang baik terjadi pada kehidupanmu yang cuman ini loh. Kamu bisa ngusir setan, kamu dari sakit terus disembuhkan, terus kamu dulunya nggak punya uang sekarang kamu kaya, dulu usahamu kamu ngerintis masih kecil sekarang kamu punya perusahaan besar. Kalau kamu cuman bersyukur hanya karena hal yang kecil ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang akan menanti kamu. Buat apa seorang punya segala sesuatu di dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya yang ini loh, selama-lamanya ini loh. Karena itu Yesaya tahu apa artinya diselamatkan. Dan ini responnya dia. Dan karena apa? Kamu yang selama ini adalah hamba dosa. Dulu kita ini semua hambanya dosa. Sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Yesaya tahu dia itu dulu adalah hambanya dosa. Hambanya dagingnya dia. Tetapi sesudah dia sudah diselamatkan, dia ini sekarang jadi hamba kebenaran. Karena itu pada saat Tuhan tanya, siapa yang aku utus? Ini responnya Yesaya. Yesaya merespon, ini aku Tuhan, utus aku. Dia nggak bilang, ini aku Tuhan, utus yang lain. Utus aku. Dan kalau ini masih kurang, mari kita sama-sama belajar. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Dari sebuah cerita. Oh, sorry. Saya ini. Dan mungkin Anda akan bilang, sulit Her, jadi hamba kebenaran itu sulit Her. Kita ini masih hidup dalam daging. Betul kita sudah diselamatkan, tapi selama masih hidup di dunia, kita ini masih hidup dalam daging. Perbuatan kita itu sulit benernya. Ya toh. Firman Tuhan kan bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Memang labelnya kita adalah pengikut Kristus. Tapi kadang-kadang perbuatan kita
Ini tidak mencerminkan Kristus sama sekali. Sedangkan orang lihat kita dari pengakuan kita apa dari perbuatan kita? Perbuatan kita. Loh, orang Kristen, katanya anaknya Tuhan, kok perbuatannya kayak anaknya setan? Benar? Dunia selalu begitu. Kita ini dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan apa yang kita akui. Ya. Tapi apakah seperti itu sulitnya? Enggak. Firman Tuhan enggak bilang seperti itu. Tuhan Yesus bilang apa? Aku adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapakku adalah pengelolanya. Ya, jadi Tuhan Yesus ini pokok anggur yang benar. Terus, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya, kita semua ini ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau berbuah, gampang. Tinggal aja di dalamku, kamu tinggal, jangan keluar-keluar. Kamu pasti berbuah. Ini firman Tuhan. Jadi kita ini cukup berpegang sama Tuhan saja. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya terus. Tahu bahwa kita ini orang benar. Kalau orang benar, buat apa aku melakukan perbuatan orang dunia? Kita tahu dulu statusnya kita. Kita ini ada dalam pohon yang benar. Karena itu, kalau misalkan buah anggur ini manis, yang nanti dipuji sama orang, itu buah anggurnya atau pohonnya? Pohonnya. Benar gak? Wih, hebat buahnya ini. Gak ada. Orang pasti bilang, hebat loh tanaman anggurku. Buahnya sudah banyak, manis lagi. Sama seperti itu. Dalam hal ini, Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Jadi untuk menjadi benar, itu kita tidak perlu susah-susah. Cukup tinggal di dalam Yesus aja. Kita nanti akan berbuah. Tinggal tunggu waktunya kapan. Ya, waktunya itu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Kita cuma disuruh tinggal aja. Ya. Nah, kita mau belajar dari sebuah cerita. Ya. Ini ada orang namanya Lumon Jack. Lumon Jack ini suatu hari waktu dia renang, tiba-tiba dia pingsan di kolam renang. Terus habis itu sama papanya dibawa ke rumah sakit dan dia divonis jantungnya rusak. Umurnya tinggal 10 hari. Kalau dia nggak dapat donasi transplantasi jantung yang baru, nggak ada harapan untuk hidup. Jadi dia perlu mujizat. Di saat yang sama, ada seorang wanita yang tengah ini. Namanya Abby. Abby ini habis lulus-lulusan, liburan ke Meksiko. Terus dia ini kecelakaan sama di kolam renang. Terus dinyatakan brain dead. Otaknya mati. Dan kebetulan Abby ini terdaftar sebagai pendonor, donor organ, ya. Nah, jadi dia sesudah itu organnya didonorkan, ya. Nah, terus pada suatu hari, Bill ini, papanya Abby, ini kangen sama anaknya. Dia ini kepingin ketemu anaknya, karena itu pada hari ayah, Father's Day, dia ini naik sepeda keliling seluruh Amerika. Pingin ketemu orang-orang yang menerima donasi yang sudah diselamatkan karena organnya Abby. Ada 4 orang sebenarnya yang diselamatkan oleh karena Abby. Ya. Terus sama donasi senternya, pusat donasinya diumumkan, hei ini loh, kamu yang pernah 4 orang ini yang diselamatkan karena Abby, ya papanya mau ketemu, ya. Tapi cuma 1 orang yang merespon, yaitu Jack. Kebetulan Jack ini yang terima jantungnya.
Dan ini adalah I can't repair like I wish I could, but I can't, and all I can do is like send my love to his family. She's alive. Jack's alive and she's alive. It's her heart. This isn't about me. This is about Abby and helping other people in need. kita mau belajar ya dari cerita ini. Ya, Jack itu mau mati. Dia dikasih tahu dia punya waktu 10 hari. Kalau kamu nggak dapat miracle, kamu nggak dapat mujizat, nggak dapat donor, nggak ada harapan kamu hidup. Sama seperti kita. Bedanya sama Jack, kita nggak tahu kalau kita itu mati. Rasul Paulus bilang, dahulu kamu mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Ketika kamu hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi oleh kuasa penghulu angkasa. Kita ini dulu nggak tahu kalau kita ini mati. Kenapa? Kita masih bisa jalan, kita masih bisa melakukan sesuatu. Tapi rohnya kita ini loh, kita mati, kita ini nggak punya roh. Kita ini zombie. Kita cuman punya tubuh, kita nggak punya kehidupan. Masa depan yang menanti kita itu begitu kelam. Selama-lamanya dalam penghukuman. Kita butuh miracle. Kita butuh mujizat, kita butuh keselamatan. Ya, karena itu Tuhan Yesus harus datang. Dikatakan tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini. Yaitu apa? Seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan mentransplantasi. Tuhan Yesus ini rohnya, nyawanya, hidupnya dikasihkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita yang gak punya nyawa ini, kita yang gak punya hidup, itu jadi punya hidup. Kita punya hidupnya Tuhan, kita punya soe-nya Tuhan, kita punya rohnya Tuhan. Karena itu sesudah kita punya roh, dikatakan apa? Aku ini hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jack itu nyawanya diselamatkan oleh jantungnya Abby, tapi cuman di kehidupan ini saja. Dan Jack bilang apa? Aku berterima kasih. Aku nggak bisa balas apa-apa. Aku cuma bisa mengasihi mereka. Cuman bisa mengasihi papanya. Ini responnya dia. Bayangkan kita ini diselamatkan dari kekekalan. Bukan cuman kehidupan ini saja. Kita ini lebih berharga. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita ini ciptaan baru. Baru ini loh ada makhluk. Persekutuan antara Tuhan yang begitu agung. Dengan manusia biasa kayak kita. Kita ini ciptaan baru. Dan Anda lihat, kenapa kok papanya ini sayang sama Jack? Kenapa kok nggak sayang sama orang lain? Karena ada jantungnya, anaknya di dalamnya Jack. Betul?
Kalau nggak ada anaknya di dalamnya Jack, apakah Bill ini mengasihi dia? Nggak mungkin. Sama seperti kita. Karena Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Kita sudah jadi satu, disempurnakan jadi satu supaya dunia mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka sama seperti Engkau telah mengasihi aku. Jadi Anda jangan GR kalau Tuhan sayang sama kita. Bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, karena ada Yesus di dalamnya kita. Dan Bapa begitu sayang sama anaknya. Bapa itu keliling seluruh dunia, cari orang yang menerima roh anaknya. Untuk apa? Untuk disayangi. Ini loh anakku hidup di dalamnya orang ini. Dan ini loh kasihnya Tuhan. Dan karena ada roh Tuhan, ada rohnya Yesus di dalam kita, maka kita bisa panggil Bapa, Abba Bapa. Tuhan yang begitu besar, itu adalah Bapanya kita. Bayangkan orang-orang nyembah-nyembah, sujud-sujud, supaya diterima jadi hambanya. Kita terima roh anaknya, kita langsung panggil Abba Bapa, Daddy, Father. Gitu luar biasanya. Apakah cuma sampai itu? Enggak. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kita ini anak, maka engkau juga jadi pewarisnya Elohim melalui Kristus. Kita ini juga pewarisnya Tuhan. Karena kita anak. Kita lihat Jack, dia punya orang tua biologis. Ya, yang sebelah kiri ini orang tuanya. Sekarang Jack punya orang tua, punya papa satu lagi. Papa, anak yang telah menyelamatkan nyawanya. Sama seperti kita. Kita punya orang tua biologis yang membawa kita datang ke dunia ini. Tapi karena ada Yesus di dalam kita, kita punya Bapa satu lagi, Bapa di surga. Ya, yang suatu hari nanti kita bakalan ketemu muka dengan muka di surga. Dan Bapa akan menyambut kita. Selamat datang anakku, kamu sudah pulang. Aku kangen loh sama kamu. Ini loh, luar biasanya. Dan sesudah itu, apa? Kita ini sudah diperdamaikan sama Tuhan. Dan kalau kita sudah diperdamaikan, dikatakan telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu. Jadi kita yang sudah menerima karunia pendamaian ini, kita sudah damai sama Tuhan. Kita jadi anaknya, kita sekarang dikaruniai. Dikaruniai itu dikasih warisan. Kasih warisan apa? Pelayanan pendamaian ini loh. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lain juga damai dengan Tuhan. Supaya bisa masuk di surga. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama dunia ini. Dia kepingin semua orang selamat. Semua orang bertobat. Jangan ada yang binasa. Ini loh keinginan Tuhan. Dan tugas ini dikaruniakan. Bukan dibebankan. Dikaruniakan kepada kita. Ya. Kita mau ngomong apa sama dunia? Kita ngomong, hei, ada kabar baik. Surga sudah gak perang lagi sama dunia. Tuhan sudah damai dengan kita. Kita kalau perang gak mungkin menang. Kita waktu dulu masih seteru, masih musuh, sudah diperdamaikan oleh kematian putranya. Apalagi sekarang, kamu pasti selamat. Surga sudah gak mau perang lagi, damai. Sudah gak ada lagi, tembok perseteruan sudah gak ada. Sudah dihapuskan, dihancurkan perseteruan itu oleh kematian Yesus. Dan oleh karenanya kamu bisa masuk menjadi satu jalan. Sebab melalui dia kita semua telah beroleh jalan masuk ke dalam satu roh. Kita bisa sampai kepada Bapa. Ini loh kabar baik. Aku menyampaikan kabar baik kepada kalian. Ya, dia ingin, Tuhan begitu sayang sama kalian. Dia enggak kepingin Sabtu pun dari kalian itu binasa. Kalau bisa seluruh dunia itu selamat dan bertobat. Masuk surga semua.
Dulu kita ini sama kayak kalian. Kita ini dulu musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita jadi anaknya. Kita sekarang jadi duta-dutanya Tuhan. Karena itu ayo, hendaklah engkau diperdamaikan dengan Elohim. Ayo, damai. Tuhan sudah gak mau perang lagi. Tuhan begitu sayang. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu bisa hidup terus. Walaupun tubuhmu mati tapi rohmu diterima di surga. Karena Elohim mengutus putranya ke dunia. Tidak untuk menghukum dunia. Melainkan supaya dunia diselamatkan olehnya. Ini loh kasihnya Tuhan. Dan tugas ini dikaruniakan kepada kita. Kita ini sekarang jadi duta-dutanya Tuhan. Kita ini duta kerajaan surga, ambassador. Kita ini warganya surga, anaknya surga. Karena itu Tuhan kepingin lebih banyak orang kayak kita. Supaya apa? Kalau katanya Tuhan, gak ada kamu, surga gak rame. Dia sayang sama kita. Dia sayang sama dunia. Dan karena itu, kalau misalkan suatu hari nanti, sama seperti Yesaya, Tuhan tanya, I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati bagi kami dan hidup bagi kami. Sekarang kami adalah ciptaan baru Tuhan. Kami orang-orang yang diselamatkan dari hukuman yang kekal. Kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan manunggal dengan manusia. Engkau mencari anak-Mu di dalam kami Tuhan, supaya kami yang diselamatkan ini mendapat kasih-Mu, mendapat cinta-Mu, mendapat warisan-Mu. Dan suatu saat nanti Tuhan, saat di surga nanti, Engkau akan menyambut kami. Selamat datang. Engkau sudah pulang. Dan Engkau mengaruniakan tugas untuk pelayanan pendamaian ini kepada kami. Supaya kami menjadi duta, menjadi ambassador dari kerajaan surga. Kewarganegaraan kita bukan dunia ini. Kewarganegaraan kita, kewarganegaraan surga. Dan Tuhan begitu sayang kepada dunia. Sehingga Tuhan gak kepingin satupun dari manusia ini masuk ke neraka, mendapat hukuman yang kekal. Tapi Tuhan ingin semua orang di dunia ini mendapat hidup yang kekal. Bersama-sama Dia selama-lamanya senantiasa dimanapun Tuhan berada. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pengutusan ini menggerakkan hati kami Tuhan. Ini bukan beban. Ini sebuah kehormatan Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin. I worship His holy name.